rubah aliran jadi jualan soto sayur tanpa daging apapun. Namanya sayur biasa dong. Seneng ya ngelihat saudaranya susah. Kalau dibilang seneng ya seneng. Orang lagi susah itu mukanya lucu mah. Ngelihatnya jadi bagaimana gitu. Astagfirullah. Ya Allah, Bapak. Orang lagi susah itu lucu. Tapi bukan berarti gue ngetawain. Allah, Loli aja nggak percaya. Iya, Loli nggak percaya. Ternyata kesan Bapak dan Loli bisa sama. Orang yang lagi susah memang suka lucu, Bu. Jangan ngaco kamu, ini masalah serius. Sekarang gini, Ma. Dan juga kamu, Loli. Jawab pertanyaan Papa. Iya, Pak. Iya, Pak. Asrul orang malas apa bukan? Bukan. Dari dulu kita menyaksikan sendiri perjuangan dia menafkahi keluarganya. Mulai dari nyari bayam liar sampai segala macam. Dia orang bodoh apa bukan? Ya enggak lah. Bang Asrul kan lulusan SMP, Pak. Dia itu sarjana, Loli. Oh, Dia orang yang taat beribadah nggak? Taat, Pak. Begitu juga dengan Mira dan anak-anaknya. apalagi sekarang sudah haji. Makin rajin ibadahnya. Cara dia ngejalanin bisnisnya gimana? Setahu kita sih baik-baik aja, Pak. Jujur, malahan menguntungkan. Sedekahnya juga banyak, Pak. Pokoknya dunia akhirat sudah dibeli semua sama Bang Asrul. Hidupnya nggak ada yang salah. Sepak terjangnya benar semua. Insya Allah. Nah, kenapa dia harus mengalami yang kayak begini? Justru di saat selesai beribadah haji. Itu cobaan, Pak. Ya udah, kenapa mesti dibahas? Asrul pernah jatuh kaya, tapi dia belum pernah jatuh miskin. Loh, sebelum ini kan keluarga Bang Asrul memang miskin, Pak. Itu namanya dari miskin ke miskin, Loli. Jatuh miskin itu dari kaya ke miskin. Dari atas ke bawah. Jangan-jangan hajinya kemarin nyasar ke Baghdad ya, Bu? Pak, bikin rumah yang bener dong. Ini juga udah bener. Ada pintu dan jendelanya. Pak, Allah menyukai tanda-tanda kenikmatan yang diberikan kepada hambanya. Papa ngerti. Orang kaya jangan belaga gembel dong, Pak. Papa nggak lagi pura-pura miskin. Papa lagi pengen nggak peduli sama dunia. Oke deh. Ma, bukain dong pintunya. Kuncinya macet, Pak. Maklum, gubuk tua. Bisa tabah sampai pagi kan? Jadi kalian nggak pernah interaksi sama orang-orang sini? Nggak gaul?
Ya gaul mah, tapi nggak gitu-gitu banget. Cuman kalau ada undangan dari warga ya kita datang. Iya, tapi kita saling kenal kok. Apa artinya saling kenal kalau kalian nggak pernah berkomunikasi? Ibu bisa mengira macam apa kualitas silaturahim kalian dengan orang kampung sini. Iya lumayan baik sih mah. Nggak sebaik yang kalian kira. Mama yakin. Jalan-jalan, Bu Haji. Oh iya. Bu, mampir sini bentar deh. Iya, ya, sebentar. Ada apa, Mbak ya? Tolong ambilin pesanan sayur saya di Mas Jueng, tolong bayarin, terus taruh di rumah. Siap. Selesai saya angkat jemuran, nanti saya ke sana. Misi Mbak. Misi Bu Haji. Oh ya. Lihat sendiri kan mah. Bisa nggak kalian nyuruh-nyuruh orang tanpa kekuatan uang atau status sosial? Mereka itu cuman segan karena kalian dianggap lebih kaya dan berpendidikan. Ma, kita hidup dengan apa yang kita punya. Kalau kekuatan kita ada di harta dan di status sosial, kenapa nggak kita manfaatkan? Maafin Papa ya, Ma. Dari pagi Papa baru dapat 1 tarikan. Sabar dulu lah. Mama juga tahu kok kesulitan Papa. Habis harus gimana? Kebutuhan kan gak kenal kesulitan. Lagian, persediaan Mama juga udah habis, Pak. Ya Allah. Hidup kok susah banget kayak gini sih. Emang simpanan Papa udah gak ada lagi? Demi Allah, Ma. Demi Allah. Ini ada 5.000 hasil tarikan tadi pagi nih. Sabar ya, sayang. Sorry, ada apa nih? Tadi Ayah nggak sengaja dengar terus. Ini sedikit, semoga bisa ngebantu. Ambil aja, nggak usah sungkan. Ayah ikhlas kok. Udah ambil aja. Makasih Mbak Aya. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih Mbak Aya. Dengan cara itu kami bergaul, Ma. Makasih, Mbak. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ya Pak. Akhirnya kita punya uang buat beli pulsa. Iya, izin pulsa buat handphone Papa juga ya, Ma. Ya iyalah, kita kan jadi bisa chattingan lagi. Mungkin kalian saling kenal. Sesekali silaturahim. Tapi ternyata kalian tidak saling memahami. Banyak hal baru yang bisa kalian pahami jika kita mau keluar dari pagar rumah kita. Mbak Ya. Mbak, belanjanya sudah saya taruh di rumah. Ini nih kembaliannya. Ambil aja. Aduh, maaf Mbak, bukannya nolak rezeki. Suami saya itu sensitif banget. Saya tuh nggak boleh nerima duit dari orang lain, kecuali dari dia sendiri. Nih Mbak, maaf aja Mbak. Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu ada hal-hal yang nggak bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan. Dan biasanya itu hal-hal yang sangat berharga.
Sudahlah, Bang. Kita sudah berusaha, tapi mungkin belum rezeki kita. Jangan penasaran gitu. Mira cuma ngingetin, Bang. Nggak perlu melotot. Abang kurang dengar kata adik barusan. Abang bingung. Abang bukan melotot. Pengumuman lu gak mempan juga, Srul? Tatapan lu kayak pasir di padang Arafah, Srul. Panas. Maaf, Ci Haji. Maaf. Gua sekedar bertanya, bukan ngeledek. Dagangan gak laku itu biasa. Yang penting amal ibadah kita laku di hadapan Allah. Seharian ini tak ada satu orang pun yang datang membeli soto, Din. Masa sih? Perdagangan kan nggak selalu dibayar kontan, Srul. Ya paling nggak ada 1-2 orang yang utang mah. Yang minta gratis pun tak ada, Din. Mereka semua tidak mau menyentuh masakan awak, Din. Alah, jangan diambil hati, Srul. Yang hobi makan sayur asem juga belum tentu tiap hari makan sayur asem. Besok kita dagang lagi, oke? Ini rupiah terakhir modal awak yang tersisa, Din. Hah? Modal lu udah habis? Sama sekali, Din. Astagfirullahaladzim. Berdomset. Den, Uden, mau kemana kau? Den, Julfikar Baharudin. Orang-orang yang nggak punya rasa persaudaraan sama sekali, termasuk lu, bisanya cuma manggung rumput doang. Ada masalah apa sama gue, Din? Payah lu semua. Payah apanya? Den, udah, Den. Semua orang kampung kau marahin, tak boleh begitu. Sarong gila. Hei, apa lu nggak punya rasa maaf atau toleransi sama sekali? Hah? Jangan haho-haho aja lu. Mustinya lu sadar, kita sesama warga harus saling mendukung. Paling nggak secara ekonomi. Den, udah, Den, udah. Sejak insiden soto babi, gue perhatiin lu nggak pernah lagi jajan di warung Asrul. Dan lu tahu, sekarang warungnya Asrul bangkrut. Heh, kampret. Dari dulu emang gua nggak pernah jajan. Emang dasar lu pelit? Gua miskin, Din. Buat makan aja susah. Gimana mau jajan? Cukup, Den. Udah, nggak usah diteruskan. Ini soal rezeki dari Allah, bukan soal kesetiakawanan sosial. Lu miskin, lu nggak pernah jajan. Terus apa manfaat lu bagi negara ini? Ngajakin ngadu nyawa nih orang nih. Dan, ayo maju sini, ayo. Dasar gembel semua lo. Pak, mandi. Iya, Ma. Den, tolong beresin, Den. Iya, Ci Haji. Apa harus begitu, Bang? Ini hanya sekedar pemberitahuan saja, Dek. Sepulang haji, seharusnya abang lebih dewasa menjalani kehidupan. Dunia ini yang kekanak-kanakan. Ini pesan terakhir abang sebagai orang kaya. Pengumuman apa lagi, Srul?
Biasa banget sakit hati lu ke orang banyak, Srul. Lu jadi orang miskin lagi, Srul. Dulu awak miskin, Den. Lalu diberi kekayaan, kemudian kembali miskin. Mudah-mudahan di akhirat nanti awak akan abadi sebagai orang yang berbahagia. Simpan air mata kau untuk keharuan nanti ketika bertemu Rasulullah di Telaga Al-Kausar. Terus honor gua hari ini siapa yang bayar? Apa, Den? Itu si Haji. Kompor gua siapa yang bakar? Kompor bukan honor, Srul. Kompor? Betul, Srul. Honor. Gua nggak maksud nyusahin lu, Srul. Gua cuma ngingetin. Orang miskin nggak otomatis kehilangan kewajiban terhadap hak orang lain. Iya, Den, iya. Awak paham. Ini. Sekarang kau pulang aja lah, ya. Kita tenangkan diri kita masing-masing. Srul. Udahlah, Den. Terimalah. Awak ikhlas. Kurang 5.000. Allah, mak. Kawin. Srul, lu agak kurusan sekarang. Mas Juki? Mas Juki, apakah ada keterlibatan pihak ketiga yang menyebabkan acara lamaran Anda dibatalkan? Mas, bisa tolong jawab pertanyaan saya? Mas, ini kita udah lebih dari 10 menit loh, Mas. Mas nggak bosen apa? Nggak capek gini-gini terus? Mas? Gila aja kalau pernikahan kita tertunda hanya untuk menunggu Mas Juki. Tenang sayang, ini nggak lama kok. Nggak lama gimana? Emang nyari calon istri tuh gampang, bisa sehari 2 hari? Yakin deh, Bang Juki tuh lagi nggak mau bergerak sama sekali. Tuh reporter aja dicuekin deh tadi. Tante udah bilang sama reporter itu, kalau Juki nggak mau diwawancarain hari ini. Ya udah resiko dia lah. Emang lo bertiga udah sumpah pakai darah mau nikah bareng? Ya, kurang lebih begitu, Bang. Tapi nggak pakai darah. Kita masuk penjara bareng, keluar bareng, miskin bareng, ngaji bareng, jadi artis bareng. Nikah juga kudu bareng, Bang. Sumpah pramuka aja nggak gitu-gitu amat. Ingat Bang Chelsea, keluarga Marni udah nunggu kita. Iya sayang, abang ngerti. Sebentar lagi kita nikah kok, insya Allah. Pokoknya kalau kita nggak ada kejelasan, akan ada orang lain masuk ngelamar Dara. Astagfirullah. Kok gitu? Kamu nggak mau nunggu Mas Barong? Kamu ngasih kesempatan buat orang lain juga. Hati Dara untuk Mas Barong. Tapi umur Dara nggak bisa nunggu. Yang penting hatinya, Om. Apa artinya hati kalau orangnya nggak ada? Makanya kita segera menikah. Sayang, bicaranya ke sini dong. Nggak usah nunggu Mas Juki sampai dapat calon istri. Atau Marni akan menjanda selamanya. Hah? Sampai ada yang melamar Marni secepatnya. Tuh, ya kan Bang? Gini nih, perempuan tuh nggak bisa sabar sedikit. Ya, sebaik-baiknya kebaikan itu adalah yang disegerakan. Jadi kalau kalian udah siap, mantep, kenapa ditunda? Ini kurang lebih sama kayak menyegerakan sholat, menyegerakan bersodakoh, menyegerakan menguburkan jenazah, sama.
Tapi Juki belum dapat calon istri baru, Bang. Masa kita tinggalin? Kalau Allah mempertemukan jodoh lu tuh 10 tahun lagi, bagaimana? Eh, 10 tahun lagi, Rong. Muka lu udah keriput. Sekarang aja udah kelihatan. Nah, iya, tuh kelihatannya si Juki juga nyebelin tuh. Barong, Chelsea, kalian bertiga itu udah libur syuting hampir seminggu. Mau sampai kapan? Produser kita udah marah-marah. Kita bukan hanya akan kehilangan kontrak, tapi bakal dibawa ke pengadilan. Ya terus gimana dong? Si Juki belum bisa ditinggal sendiri. Bisa bunuh diri dia. Kalau bunuh diri, siapa yang mau tanggung jawab? Ya, orang yang bunuh diri yang tanggung jawab. Siapa lagi? Serius ini, Bang. Ya cari aja pengganti. Iya sayang, tapi di hati Juki belum ada cewek yang cocok. Maksud Marni, personil lain yang gantiin Mas Juki kalau mati. Deh begini aja deh. Kalau masalah ini kagak kelar-kelar, mendingan trio lu tuh bubarin. Lu bertiga balik ke musola jadi marbot. Pak Marni, ada baiknya kita bersabar sedikit ya. Assalamualaikum. Halo Sheila, besok kamu bikin iklan lowongan kerja lagi ya. Barusan saya wawancarin satu-satu dan gak ada yang memuaskan. Iya Bu. Oke, Assalamualaikum. Disabarin dari tadi masih aja nggak ngerti. Lu pikir lu siapa? Orang paling penting di negara ini. Iya gitu. Diem aja lagi. Gue dari tadi udah nahan kesel, dari tadi lu masih nggak ngerti juga. Mbak. Dari tadi gue udah nahan, sabar. Gue ini lulusan sastra Inggris, diajarin budaya dan etika. Lu siapa? Siapa yang ngajarin lu buat nggak jawab pertanyaan wartawan, hah? Siapa? Diam lu. Diam lu. Lu siapa yang ngajarin lu nggak jawab pertanyaan wartawan, hah? Gua punya kerjaan, lu juga punya kerjaan, jangan gitu dong, dasar gembel. Udah, Mbak. Situ, Mbak. Tarik. Bang, ayo. Jangan lama-lama pegangnya. Belum pernah saya ketemu sama artis nyebelin dia. Ajarin dong, Mbak. Saya nggak ada kurang-kurangnya ngajarin trio ini. Tapi selalu ada hal pribadi yang nggak masuk hitungan manajemen. Siapa nama Mbak? Hailey Lintar. Maaf kita harus ketemu dalam keadaan gombal kayak gini. Mbak Hailey kayaknya nggak cocok deh jadi reporter. Anak sastra Inggris kan? Pernah kepikir pindah profesi nggak? Sarjana sastra Inggris. Oke. Pernah kerja di penerbitan? Belum. Tapi saya mengerti buku. Oke, apa pendapat Hailey? Pendapat kamu tentang buku-buku kita? Terlalu banyak buku sia-sia yang terbit dan hanya menghabiskan stok kertas nasional. Tapi kan semua orang punya kebebasan untuk menulis. Bahkan sekarang mereka sudah bisa menerbitkan sendiri bukunya. Ya lantas di mana proses seleksinya kalau dunia buku sudah sebebas internet? Penerbitan akan kehilangan arti. Ya kalau sudah begitu, kita hanya butuh percetakan.
Emangnya kenapa kalau semua orang, bahkan penulis, termasuk penulis amatir itu, boleh menerbitkan bukunya? Kebudayaan didirikan dengan desain, rancangan, bukan semata-mata dengan keinginan. Ya, penulis amatir seharusnya belajar dulu di rumah. Pasar hanya untuk orang-orang profesional. Dan seharusnya para penerbit bisa buat standar itu. Oke, pendapat kamu menarik, tapi masih bisa diperdebatkan. Ngomong-ngomong, Mas Azam punya penerbitan apa? Penerbitan buku-buku Islam. Oh ya? Aku? Kamu bisa searching di internet loh, apa-apa aja buku bestseller kita. Ya. Oke. Ini seandainya ya, seandainya kamu diterima bekerja di kantor kita, kamu pakai jilbab? Enggak. Saya suka kamu. Zam, kita nggak perlu calon lain. Kamu yakin? Kamu kapan bisa mulai kerja? Semudah itu? Kenapa harus sulit? Dunia kan bukan cuma tempat untuk orang-orang bodoh. Oke? Terima kasih. Mari, Mbak. Dah. Kenapa? Aku heran aja. Pasti kamu nyangka cuman kamu yang suka sama dia. Pasti ada sesuatu. Kamu kenal aku banget ya, Zam? Hebat. Apa yang membuat kamu menerima Helilintar? Widih, udah hafal aja namanya. Orangnya memang pintar dan percaya diri. Tapi orangnya kelihatan sombong dan cenderung menentang. Nah, dan tidak mau pakai jilbab, sedangkan semua karyawan kita memakai jilbab. Apa yang membuat kamu menerima dia kerja di kantor kita? Ya makanya itu aku terima dia sebagai karyawan. Aku mau jilbabin dia. Lihat aja ntar. Ngajak perang. Udah lama gak ada musuh, sepi. Jadi kamu nggak bisa masak? Bisa, tapi dikit. Kamu? Gak pernah diajarin. Ya ampun, tahu nggak? Laki-laki sudah terlalu banyak menguasai kerjaannya perempuan. Mayoritas perancang busana laki-laki, mayoritas pendidik laki-laki, mayoritas koki restoran dan hotel laki-laki. Perempuan dapat apa? Dapat suami. Gila loh. Belajar masak dong. Sebagian kesenangan terpenting di dalam keluarga adalah masakan seorang ibu. Cerita tentang masakan ibu akan dikenang terus oleh anak-anaknya. Bahkan ketika seorang ibu sudah meninggal. Kamu yang menguasai keluarga, ciptakan legendamu di sana. Dara, besok kamu langsung hubungin semua pelamar kemarin. Bilang kalau kita udah nentuin pilihan ya. Baik, Bu. Siapa? Yang tadi? Iya. Siapa namanya, Zam? Helilintar. Ih, keren banget. Aku aja nggak hafal loh. Kak Zam hebat ya? Mulai lagi. Saya hafal semua perempuan yang bukan tipe saya. Masa sih? Dara, Sheila, di kantor nanti tolong bantu awasin Kak Azam ya. Awasin apanya, Bu? Masih suka kepleset di tangga. Kamu sendiri yang milih dia ya? Ya harusnya kamu nolak dong. Apaan sih? Tahu ah. Nggak usah kecil hati.
Kecemburuan yang dikelola dengan baik justru akan memperindah dan memperkuat arti sebuah hubungan. Iya, saya mengerti, Pak. Iya ya, betul sekali, Pak. Nah, iya, saya sependapat dengan Bapak. Lah, iya ya, memang harus begitu, Pak. Oh, di mana-mana demikian, Pak. Iya, iya, dalam waktu dekat ini, Pak. Lah ini, saya sedang melakukan survei lapangan dengan tim ahli, Pak. Iya, Pak. Iya banget. Loh, yang tertawa tadi si Hakim, Pak. Tukang rumput yang kebetulan lewat. Iya, Pak. Iya. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Gimana apanya? Itu telepon tadi. Alhamdulillah, koneksinya lagi bagus. Sempat-sempatnya kepikiran gitu. Maksud saya, pembicaraan Bapak dengan Pak Sanjay di telepon barusan. Dia mendesak saya untuk secepatnya mengupayakan penggusuran musola ke lokasi lain. Minimarket itu harus segera berdiri di sini. Terus sikap Bapak gimana? Saya tetap sopan dan anggun seperti biasanya. Ya, maksudnya sikap ente terhadap desakan Pak Sanjay itu. Ditanya muter aja. Jelas. Saya tidak mau diatur begitu saja oleh dia. Saya bantah habis-habisan. Bantah apaan? Yang kedengaran dari tadi cuman iya, iya, iya. Loh, membantah juga bisa pakai iya. Itu namanya berkhianat dong. Loh tidak. Saya tidak pernah mau berkhianat terhadap uang. Karena saya juga tidak ingin dikhianati oleh uang. Sehingga jatuh miskin seperti Bang Hasrul. Sebelum dapat duit, kita harus menggeser Bang Jack dulu dari musola. Sanggup nggak? Kalau gue sih nggak sanggup, Kim. Kenapa kita harus menggeser Bang Jack? Biarkan kesalahan dia sendiri yang menggeser dia keluar. Lihat dong. Sampai saat ini kehidupan musola sepi-sepi saja. Seperti ruang tunggu di surga. Kesalahan musuh kita adalah aset yang sangat berharga. Catat, Kim, lengkap dengan jam, hari, dan tanggal saat ini bahwa musola sepi. Kita dapat komisi berapa dari Pak Sanjay? Alhamdulillah, lumayan besar. Cukuplah sekedar buat beli rokok kita bertiga. Jangan gila, Bung. Proyek miliaran kayak gini cuma dapat uang rokok. Ya, kalau rokoknya 1 kontainer gimana? Matre banget sih jadi cowok. Udahlah, pokoknya ada. Iya, berapa? Saya belum pegang duitnya. Mana bisa tahu berapa? Iya, Pak Sanjay janji mau ngasih kita berapa? Alhamdulillah, lumayan besar. Cukup sekedar buat beli rokok kita bertiga. Tuh. Hei, lu mau ngajak gue berantem? Ayo. Ditanya dari tadi ke situ juga jawabnya. Udah. Sekarang jam berapa? Jam 3:30 sore. Pantas kelihatan sepi. Allahu Akbar. Loh, kenapa tidak ada yang mengingatkan saya kalau ini waktunya sholat asar? Harusnya kita ikut sholat, bukan kabur kayak gini. Kita sholat sendiri saja. Malu sama warga. Masa pemimpin sholatnya telat? Terus kita kemana sekarang, Pak? Ke gereja. Ya kabur lah. Masih pakai tanya. Kalau umat Islam tidak mau menerima Al-Quran sebagai jalan hidupnya, Allah akan memberikan kepada kaum yang lain. Masih tidak mau juga, Allah akan memberikan kepada kaum yang lain lagi. Manusia punya hati tapi tidak pernah merasa punya hati. Mereka punya mata tapi tidak pernah dipakai melihat kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tapi tidak pernah dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti binatang. Bahkan lebih sesat dari binatang.
Ulaika kal an'am bal hum adall. Serem ya, Pak. Ini ancaman Allah, ya pasti serem, Ma. Kenapa masih banyak umat Islam yang belum mengamalkan Al-Quran ya, Pak? Banyak penyebabnya, Ma. Misalnya karena nggak mau repot atau mendewakan akal. Mudah-mudahan bukan karena Allah mencabut rasa takut kepada Allah dalam diri orang itu. Emangnya kenapa kalau gitu, Pak? Maka manusia akan hidup dengan satu perasaan yang tersisa, yaitu rasa berani kepada Allah. Lalu Allah menyesatkan atau membiarkannya tersesat. Na'udzubillah min zalik. Paham istriku? Faham, Pak. Di hadapan Allah nanti jangan bilang-bilang kalau papa nggak pernah ngajarin ya. Iya, Pak. Insya Allah. Yang model beginian sih bakalan ngember. Pasti semua kesalahan papa bakal diumbar-umbar di hadapan Allah nanti. Enggak dong, Pak. Mama akan tutupi semua kesalahan Papa semasa hidup bersama Mama. Sok keren. Mana bisa? Allah kan maha tahu, Ma. Itu cuma untuk membuktikan kalau Mama benar-benar sayang sama Papa. Bagaimana kita bisa menyimpan rahasia di hadapan Allah, Ma? Mama akan bilang, "Ya Allah, Engkau lebih tahu kebaikan dan keburukan suamiku. Maka aku tidak kuasa untuk menilai atau mengadilinya." Mama akan minta supaya Allah menutupi aib Papa di hari perhitungan nanti. Amin. Subhanallah. Istri yang solehah. Terusin ngajinya, Pak. Mama nggak ada kesibukan di dapur? Mama mau ngaji aja. Tapi Papa lapar, Ma. Beras habis, minyak habis, bumbu habis, uang belanja habis, kerjaan habis. Yang tersisa sekarang tinggal kesabaran, Pak. Udah ngaji aja. Bersyukur Papa dikaruniai istri solehah kayak Mama. Yang ikhlas ya, Ma, hidup bareng Papa. Terusin ngajinya, Pak. Udah didoain, dijaga aibnya, didampingi dengan setia. Masa masih nggak pengen juga makan malam bareng Mama? Oke, Papa nyari duit sekarang. Ustadz yang menghuni rumah itu juga pasti punya kesalahan yang bisa dicatat. Ustadz Ferry termasuk target operasi? Jelas. Dia pengurus musola kita. Tapi lebih sering mengurusi musola RW sebelah. Belum kesalahan-kesalahan lainnya. Kim, siapkan buku catatanmu. Beres. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Trio RW. Silakan, masuk. Waduh, sehat-sehat ya? Mau berangkat kantor nih? Iya, Kim. Kayaknya ada pisang yang mulai matang. Ayo silakan kalau dibicarakan dengan saya. Begini Pak Ustadz. Sebagai pimpinan wilayah, saya sangat mengkhawatirkan performa religius warga kita. Musola sepi seperti ruang tunggu di surga. Buta huruf Al-Quran merajalela. Demam Facebook sampai pada para petani. Perdagangan narkoba. Narkoba nggak ada di sini. Saya berani jamin kalau soal itu. Khawatirnya menjalar ke desa kita. Begitu. Saya ikut prihatin, Pak. Kenapa diam saja? Ini tanggung jawab Pak Ustadz sebagai pembina rohani.